Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Siapa yang suka penasaran kalau melihat orang luar negeri sarapan? Ini dia, kita bikin sarapan ala luar negeri. Langsung saja kita siapkan 185 gram tepung terigu protein tinggi, 45 gram tepung terigu protein sedang, 2,5 gram ragi instan, 1 sendok teh garam, dan 140 ml air. Ini mudah banget kan bikin rotinya, bahan-bahannya. Langsung saja kita tambahkan, kita campur tepung terigu protein tinggi dan protein sedangnya, tambahkan juga ragi. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur baru masukkan garam. Jadi garam jangan tadi sekalian di awal ya, karena takutnya garamnya bentrok sama ragi, jadi nanti raginya tidak aktif ya. Kalau sudah tercampur gini aman ya. Lalu kita tambahkan 140 ml air dingin ya teman-teman. Menggunakan air dingin karena saya akan uleni menggunakan mixer. Kalau teman-teman dengan tangan bisa air suhu ruang aja nggak apa-apa, karena kalau pakai mixer itu kan jadi ada proses pemanasan dari mixernya ya, makanya harus pakai air dingin. Kalau dengan tangan tidak akan terlalu panas, jadi bisa menggunakan air biasa aja. Ini dengan tangan pun insya Allah berhasil ya teman-teman, cuma agak pegel aja. Kalau dengan mixer ini prosesnya bakal lebih cepat ya, lebih membantu tugas kita ya, jadi tidak terlalu lama dan tidak pegel juga. Ini kita mixer sampai menjadi adonan yang kalis tapi tidak terlalu elastis juga ya, karena ini bukan roti manis yang super lembut gitu ya teman-teman, karena ini roti baguette yang teksturnya itu keras ya. Jadi kalau nanti di akhir teman-teman lihat rotinya kenapa keras gitu, emang ini jenis roti keras ya, roti baguette yang biasanya itu panjang-panjang ya, atau bisa disebut juga roti tongkat. Nah ini udah kalis, kita pindahkan ke alas kerja atau alas silikon, lalu kita bagi dua. Saya akan membentuknya sedang aja ya, tidak terlalu besar, jadi saya bagi dua, lalu kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Tidak usah terlalu tipis juga ya, yang penting bentuknya jadi segi empat aja seperti ini. Kalau sudah rata bentuknya, bagian bawahnya kita pipihkan, ditekan-tekan seperti ini agar nanti mengunci adonannya ya. Lalu kita gulung dan ditekan juga, dikunci adonannya. Dan yang terakhir seperti ini ya, jadi ini otomatis kekunci sendiri. Nah bagian pinggir-pinggirnya kita rapihkan juga untuk bentuknya bisa menyesuaikan teman-teman ya, karena ini ikutan ala-ala orang luar negeri gitu, jadi saya buat panjang seperti ini saja. Sama ya, untuk yang kedua juga sama, kita pipihkan dengan rolling pin. Ini saya ulangi ya, tidak di skip videonya, takutnya teman-teman tadi kecepatan gitu ya, jadi bisa dilihat ulang di adonan yang kedua ini. Nah ini udah rapi, pinggir-pinggirnya kita rapihkan juga. Kalau sudah rapi seperti ini, bisa kita masukkan ke loyang yang sudah dialasi dengan baking paper seperti ini. Lalu kita proofing ya, kita biarkan mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya menyesuaikan dengan suhu di masing-masing tempat ya, karena beda suhu beda waktunya juga ya untuk mengembangnya. Lalu kita kerat-kerat seperti ini biar lebih bagus ya bentuknya. Harusnya teman-teman menggunakan silet ya, atau pisau yang sangat tajam biar ngeratnya itu mudah ya. Lalu kita basahi bagian atas rotinya dengan air, bisa dengan kuas, dikuas seperti ini, tapi ini harus pelan-pelan banget ya teman-teman, atau kalau lebih aman bisa dengan semprotan air gitu ya, yang untuk kayak semprotan parfum gitu bisa disemprotkan. Lalu kita oven ke oven yang sudah dipanaskan sebelumnya ya, ini udah benar-benar panas, dan ini saya menggunakan oven tangkring. Sambil menunggu rotinya matang, kita siapkan untuk temannya. Saya mau dengan menemen ya, sarapan ala Turki gitu. Kita tinggal siapkan aja, ini mudah banget ya, kayak
telur arak-arik kayak biasa ya. Ini kita iris dulu bawang bombay secukupnya. Kalau teman-teman tidak ada, misalnya bawang bombay kan mahal ya, bisa diganti juga dengan bawang merah, tapi rasanya tentu akan sedikit berbeda ya. Lalu kita panaskan margarin sampai leleh, lalu tambahkan bawang bombaynya, kita tumis sampai bawang bombaynya itu harum. Sambil menunggu, kita boleh potong-potong paprika, atau teman-teman juga boleh ganti dengan cabai merah biasa ya kalau tidak ada paprika. Ini kebetulan ada, ini juga udah kelamaan di kulkas ya, jadi udah tidak terlalu segar, tapi tidak mengapa karena ini masih bagus ya, belum busuk. Nah ini bijinya tidak saya gunakan, takutnya pedas ya, karena ini untuk semua keluarga ya, termasuk anak-anak. Nah kita masukkan ke bawang bombay, lalu kita siapkan pasta tomat. Tomatnya boleh teman-teman kukus dulu lalu dibuka kulitnya, tapi kalau misalnya nggak mau ribet, bisa pasta tomatnya bikin dari tomat segar, di blender aja ya, di jus seperti ini. Lalu kita tambahkan ke wajan yang berisi bawang dan paprikanya. Kalau sudah meletup-letup ya, udah matang, kita tinggal tambahkan 3 butir telur. Kita langsung arak-arik, diaduk-aduk, dikocok-kocok seperti ini ya. Ini mudah banget bikinnya ya, dan ternyata kayak telur kayak biasa ya, tapi memang seperti ini ya, saya lihat, saya pelajari, emang bikin menemen kayak ini. Kita tambahkan di seasoning dengan bumbu-bumbu, lada bubuk, kaldu jamur, dan garam juga ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing untuk perbumbuannya. Bisa diicip-icip kalau misalnya kurang asin, atau misalnya yang suka manis ditambahkan gula sedikit boleh ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai matang, sampai telurnya matang. Untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan juga ya dengan selera masing-masing. Mau misalnya setengah matang, masih basah gitu, boleh juga ya teman-teman. Nah ini cukup, saya maunya segini. Kita pindahkan ke wadah, lalu kita taburi dengan bubuk oregano. Kita kembali ke rotinya. Roti baguette-nya ini udah matang ya, langsung pas keluar dari oven itu dihentakkan ya teman-teman, dihentakkan biar rotinya itu tidak ngempis ya, tidak menciut gitu. Dan ini lihat, ini benar-benar keras ya, keras banget, karena memang seperti ini ya roti baguette itu. Jadi ini rotinya luarnya keras tapi dalamnya masih tetap lembut seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa awet, tahan lama ya. Tinggal kita potong-potong rotinya dan disajikan dengan mene-menenya. Ini ternyata enak banget, sesuai dengan lidah orang Indonesia ya menurut saya. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.